Hari ini kita akan membahas tentang sebuah aplikasi atau update dari aplikasi UMBKS, yaitu aplikasi CBT. Jadi saya melakukan update di beberapa fitur agar bisa disesuaikan lagi atau bisa lebih efektif lagi aplikasi ini bisa berjalan. Jadi sebagai pengenalan fitur kita tampilkan dulu, kita bahas. Untuk masuk admin kita bisa masuk ke halaman username seperti ini, kemudian masukkan passwordnya adalah admin123. Kemudian kita klik login, dan ini adalah modifikasi dari aplikasi UMBKS yang sebelumnya sudah kita share untuk kodenya. Dan untuk fasilitas-fasilitas penambahannya yaitu kita menambahkan fitur kelas, kemudian dan juga kita menambahkan fitur jurusan, dan untuk menunya saya tambahkan untuk cetak kartu walaupun masih sederhana. Dan aplikasi ini sudah bisa menfilter dari kegiatan ujian. Misalnya jurusan siswa yang jurusannya adalah IPA, maka mapel yang akan tampil atau ujian yang akan tampil yang dibuat oleh guru akan sesuai dengan jurusannya. Dan untuk hasil ujian dan hasilnya akan otomatis nilai terbesar akan dimunculkan paling atas. Dan salah satu fitur lagi di sini untuk tingkat ujiannya kita bisa menerapkan dari tingkat kelas 10 sampai kelas 12 atau kelas 1 sampai kelas 3 bisa dimasukkan dalam satu aplikasi ini. Dan ini adalah beberapa tampilannya, dan setelah ini kita akan bahas bagaimana proses instalasinya dan kemudian bagaimana cara mengganti warna header ini dan footer ini, dan kemudian kita bisa memodifikasi icon-icon ataupun warna yang ada di menu ini. Jadi langsung saja kita akan membahasnya. Jadi yang pertama untuk kodenya, untuk update kode aplikasi ini bisa di-download di bagian deskripsi. Dan langsung saja kita contohkan bagaimana proses instalasinya. Sebagai catatan di sini versi PHP-nya menggunakan versi 7.4. Jadi ketika kita menginstal sebuah aplikasi seperti Exam PP, jadi usahakan kita gunakan yang versi PHP-nya 7.4. Oke, setelah ini kita akan membahas bagaimana proses instalasinya. Oke, jadi yang pertama yang perlu dilakukan, kita perlu mendownload dulu source code-nya yang ada di deskripsi. Kemudian kita ekstrak dulu untuk file kodenya. Caranya klik kanan bisa ekstrak ke folder to CBT versi 3. Dan setelah ini berhasil, kita buka dulu dan pastikan setelah buka folder yang seperti ini langsung mengarah ke file-file kodenya. Dan kemudian kita ubah dulu namanya, misalnya CBT. Kemudian setelah dirubah kita paste atau kita copy ke folder htdoc yang tadi kita bisa install Exam PP, lalu kita pastekan di folder htdoc, kemudian kita paste di sini. Dan untuk setelah berhasil mempastenya, kita buka dulu untuk foldernya, kemudian masuk ke menu atau folder aplikasi. Kemudian di sini perlu kita ubah untuk konfigurasinya, yaitu masuk ke halaman config, lalu di bagian database. Nah, di sini untuk men-setting bagaimana kita mengimpor dan disesuaikan namanya sesuai dengan nama database-nya. Jadi kita bisa mengimpor dulu untuk database-nya. Untuk file database-nya ada di folder DB. Nama filenya adalah db_cbt. Dan pastikan untuk Exam PP-nya Apache dan MySQL-nya sudah berjalan. Kemudian kita buka browser kita, bisa menggunakan Chrome ataupun Mozilla. Lalu kita masuk ke localhost dulu untuk mengimpor database-nya. Lalu kita buka phpMyAdmin, kemudian kita buat database dulu, yaitu klik new saja dan kita buat
namanya seperti misalnya db cbt_cbt. Lalu kita pilih tombol create, dan setelah berhasil membuat nama database, kita harus mengimpor database dari folder yang tadi kita tunjukkan. Jadi ada di folder cbt, kemudian ada folder db, kemudian kita klik file db_cbt, lalu pilih open. Setelah berhasil, kita pilih tombol go dan proses impornya akan berjalan. Pastikan tanda centang hijau itu muncul sebagai tanda proses impornya berhasil. Dan setelah berhasil, di sini ada beberapa tabel. Nanti kita akan bahas untuk mengenai tabel-tabel ini. Dan setelah berhasil mengimpor database-nya, kita perlu menyamakan nama database ini di bagian file config tadi. Di bagian database, yaitu kita ubah namanya cbt db_cbt. Lalu setelah berhasil mengkonfigurasi file database-nya, kita perlu mengkonfigurasi nama aplikasinya. Kalau misalnya mau diubah, caranya masuk di aplikasi, lalu pilih config, folder config, lalu pilih file lagi yang namanya file config. Dan di sini adalah pengaturan dasarnya, di mana untuk jumlah opsi di sini berlaku untuk pilihan A sampai E. Jika angka 5 ini dikurangi menjadi 4, maka untuk pilihan jawabannya hanya sampai huruf D. Lalu untuk nama aplikasi, dia akan muncul di bagian saya tunjukkan aplikasinya. Kita buka dulu. Caranya localhost, kemudian garis miring cbt. Jadi otomatis seperti ini. Dan tulisan cbt ini kita bisa mengubahnya di nama aplikasi, kemudian versi akan muncul di sini, dan di bawah juga akan muncul. Lalu untuk nama sekolah bisa mengubahnya di sini. Dan untuk kebutuhan tanggal dan nama ujian, nama kepala dan NIP kepala itu akan muncul di kartu peserta. Dan untuk selanjutnya, karena kita sudah berhasil mengimpor database-nya dan mengkonfigurasi beberapa settingan, ada beberapa pertanyaan bagaimana cara mengubah logonya. Caranya cukup simple, jadi kita bisa masuk ke folder cbt lagi, kemudian pilih yang folder pertama, yaitu yang garis bawah. Lalu kita masuk ke folder image dan pastikan untuk mengganti atau mereplace gambar ini, kemudian namanya harus sama, yaitu kemenak.png, dan nama filenya namanya kemenak.png. Untuk mengganti background bisa mengganti yang ada di sini, disesuaikan saja dengan namanya yang kita pakai. Dan selanjutnya, bagaimana cara mengganti headernya? Jadi caranya kita buka dulu folder htdoc, kemudian buka cbt-nya di bagian aplikasi, di bagian view. Karena saya menggunakan Visual Studio, jadi cari file yang namanya, kita buka di aplikasi, kemudian kita cari folder views, dan kita buka file yang AAA. Jadi ini berlaku untuk header yang ada di halaman login. Jadi untuk mengubahnya cukup mengganti background colornya. Jadi ini menggantinya. Kemudian color ini adalah warna fontnya. Dan untuk bagian footer, untuk mengganti background colornya yang awalnya hijau, tinggal mengubah kode ini. Kemudian untuk warna hurufnya tinggal disesuaikan saja. Dan selanjutnya ketika kita berhasil login, kita masuk dulu admin 123, dan untuk mengubah yang ada di dalam juga sama, kita buka yang namanya file v_ujian. Jadi ini tinggal merubah yang bagian stylenya. Untuk yang di bagian footer saya sengaja untuk matikan, jadi cukup
untuk mengganti yang bagian navbar yang ada di sini. Jadi itu caranya untuk mengubah warnanya. Lalu ada sedikit pertanyaan, bagaimana cara mengubah icon-icon ini dan warnanya. Jadi ternyata untuk filenya kita bisa mengubahnya di bagian kita cari yang namanya helper. Kemudian di sini ada file PHP yaitu my helper. Jadi menggantinya di sini. Jadi untuk menggantinya, jadi file ini kita ganti yang di bagian icon. Kita bisa mengganti tulisan-tulisan ini berdasarkan kode icon yang sering kita gunakan, yaitu gilps yang ada di Bootstrap. Dan untuk namanya juga kita bisa ubah disesuaikan dengan kebutuhan lembaga yang membutuhkan. Dan diusahakan tidak mengubah ini jika memang tidak perlu, agar linknya masih tetap aktif dan tidak error. Dan selanjutnya, setelah kita mengetahui bagaimana cara untuk mengubah semua ini, kita perlu mencoba bagaimana alur aplikasi ini berjalan. Oke, yang pertama dimana kita masuk ke halaman admin dulu, kemudian kita buat data guru. Dan kita tambahkan, contohnya kita masukkan nib, kemudian kita kasih nama misalnya Proctor, kemudian kita bisa simpan, dan ini adalah nama guru yang fungsinya nanti berfungsi untuk membuat ujian dan mengupload soal. Kemudian kita tambahkan lagi sebuah akun lagi, yaitu teknisi misalnya, sebagai gambaran bagaimana aplikasi ini berjalan. Kemudian kita aktifkan dulu untuk user ini. Tinggal pilih aktif all saja, dia akan otomatis mengaktifkan semua user. Kemudian yang paling penting di sini kita perlu mengkonfigurasi nama Maple. Jika digunakan untuk semua tingkat dari kelas 1 sampai kelas 3, kita perlu menambahkan setiap Maple itu ada tingkatnya. Jadi sebagai contoh di sini informatika, kita edit, kemudian di bagian depannya kita buat yang namanya tanda, yaitu misalnya kelas 10. Kemudian kita buat lagi di bawahnya, misalnya kita akan edit, ini kita ganti informatika. Kemudian di sini kita buat kelas 2. Jadi ini berfungsi untuk menfilter nantinya. Dan setelah berhasil, sebagai contoh kita membuat 2 Maple dulu, kelas 1 dan kelas 2. Kemudian jangan lupa untuk di data guru, misalnya saya akan memilih bagian Proctor untuk mengampu Maple informatika kelas 10 dan kelas 2, lalu pilih simpan. Dan setelah berhasil, kita perlu yang namanya setting kelas, dimana secara standarnya kita bisa memasukkan angka Romawi 10 kelas 2 dan kelas 3. Kemudian untuk jurusan kita bisa memilih IPA IPS, dan untuk IPA garis miring IPS ini berlaku untuk Maple yang difungsikan atau bisa diakses oleh jurusan IPA ataupun IPS. Dan yang selanjutnya, kita bisa menambahkan atau mulai mengimpor data siswa, bisa mendownload formnya. Jadi bentuknya nanti akan seperti ini, ada nomor induk, kemudian ada nama, kemudian ada kelas dan jurusan. Jadi contohnya seperti ini, nomor induk otomatis akan menjadi username dan password, kemudian nama, ada kelas dan jurusan. Dan kemudian kita simpan, dan pastikan di bagian nama itu tidak ada tanda petiknya. Jadi setelah berhasil, kita akan upload dengan cara tinggal pilih menu impor, kemudian kita pilih yang namanya filenya yang tadi kita butuhkan.
kita ada di sini, pilih filenya, kemudian pilih open, lalu pilih simpan, dia akan otomatis mengimpor. Jadi di sini ada 20 siswa, di mana setiap siswa ada tandanya. Ini 10 IPA, ini 10 IPA, kemudian untuk selanjutnya ini ada 10 IPA dan 10 IPS dan selanjutnya. Dan di sini ada tambahan fitur yaitu delete all. Jadi misalnya siswanya salah, misalnya tinggal kita klik delete all semua dan otomatis siswanya akan hilang semua. Dan selanjutnya tinggal pilih aktifkan semua. Dia akan secara otomatis aktif, dan untuk username dan passwordnya ini yang digunakan adalah name. Oke, selanjutnya setelah berhasil kita akan mencoba untuk masuk ke akun guru untuk membuat soal atau mengimpor soal dan membuat ujian. Jadi kita gunakan yang tadi kita sudah pilih mapelnya, yaitu akun Proctor. Kita copy, kemudian kita logout dulu. Kita paste, dan ini adalah tampilan di akun Proctor atau guru mapel. Dan di sini ada bank soal, kemudian ujian dan hasil ujian. Jadi langkah pertama kita bisa menambahkan soal dulu, bisa melalui format impor atau juga tambah secara manual. Dan di sini kita akan membuat sebuah soal kelas 10. Dan gurunya seperti biasa Proctor. Kemudian kita akan mempaste sebuah pertanyaan. Kita cari pertanyaan, misalnya kita copy saja, kita paste. Untuk jawabannya ini sekedar contoh saja, dan untuk pilihan jawabannya adalah A, kemudian bobotnya disesuaikan saja, lalu pilih simpan. Dan di sini sudah ada soalnya untuk yang kelas 10. Kemudian untuk yang kelas 2 kita tambahkan data lagi, yaitu mapel kelas 2, kemudian akun Proctor. Lalu kita akan copy sebuah soal. Kita ambilkan dari sini saja sebagai contoh. Ini soalnya, kemudian kita paste saja. Lalu untuk kunci jawabannya adalah A, kemudian kita pilih simpan. Dan selanjutnya setelah kita mempunyai sebuah soal, dua soal dengan tingkat yang berbeda, dimana di sini ada tingkat 10 dan kelas 12, dan di sini kita buat ujian. Jadi di kuncinya ada di ujian, yaitu bagaimana memfilternya. Di bagian ujian kita pastikan dulu, kita klik tombol tambah, dan di sini untuk nama ujian terserah bebas. Misalnya kita akan buat ujian PAT, kemudian nama ujiannya adalah informatika. Untuk kita tambahkan kelas, misalnya kelas 10. Dan untuk mata pelajaran kita pilih misalnya kelas 10 informatika. Jumlah soal ini disesuaikan dengan jumlah soal yang kita buat. Misalnya ada 100, kalau mau ditampilkan 50 bisa ditampilkan 50. Karena saya membuat satu soal, kita buatkan soal 1, kemudian di sini adalah filternya. Dan untuk kelas disesuaikan dengan mata pelajarannya. Kemudian untuk jurusan di sini ini mapelnya berlaku untuk apa? Apakah berlaku untuk IPA atau berlaku untuk IPS atau berlaku untuk IPA atau IPS? Sebagai contoh, kita akan membuat jurusannya, mapel ini hanya bisa diakses oleh siswa yang jurusan IPA kelas 10. Kemudian untuk tanggal seperti biasa kita setting, kemudian tanggal mulainya misalnya kita buat mulai jam 10, kemudian berakhir sampai jam 11.16. Kemudian untuk waktunya kita buat 90 menit. Untuk pengacaan soal ada 2, boleh diacak, boleh diurut. Kemudian setelah berhasil kita klik simpan, dan kita akan buat lagi untuk yang kelas 2. Jadi seperti biasa kita tambahkan nama ujian. Di sini kita tambahkan kelas 2, kemudian mapelnya kelas 2, jumlah soalnya 1, kelasnya kelas 2, dan jurusannya dia berlaku untuk misalnya kita coba IPS dulu.
Kemudian untuk tanggalnya kita samakan saja, untuk waktunya kita bisa setting. Kemudian untuk waktu ujian durasinya 90 menit, soalnya diurut, lalu kita pilih simpan. Di sini ada dua ujian, dimana untuk aplikasi sebelumnya untuk ujian ini akan muncul semua di daftar siswa. Jadi kita akan logout dulu. Kita masuk ke halaman admin. Kita akan bisa kita lihat di Excel-nya saja. Kita cek di sini. Tadi kita membuat yang jurusan IPA kalau tidak salah. Kita masukkan NISN-nya. Kita akan menggunakan Adinda, kemudian kelas 10 IPS. Kita login dulu. Dan di sini ujiannya tidak muncul karena jurusan IPS. Dan ketika kita buat atau kita masuk akun sebagai kelas 10 IPA, dia akan muncul mapelnya. Ya, di sini muncul. Jadi untuk filternya, jadi seperti itu caranya atau alurnya. Jadi untuk yang mapel atau gurunya itu kita bisa mengaktifkan contoh atau alur seperti itu. Jadi ini mapel untuk khusus kelas 10 IPA. Dan ini berlaku untuk semuanya. Jadi yang hanya muncul seperti ini. Dan filter misalnya kita akan coba salah satu fasilitas yang sudah saya ubah, yaitu filter tanggal, dimana kita akan mengubah yang ujian kelas 2 menjadi kelas 10. Kita ubah kelas 10, kemudian tanggalnya kita buat 26 saja dulu, kemudian untuk kelasnya kita pilih IPA dan dia berlaku untuk jurusan IPA dan IPS. Lalu soalnya diurut, lalu kita pilih simpan. Dan ketika kita buka di halaman siswa yang jurusannya IPA, kita buka lagi, kita copy, kemudian kita paste, dia akan muncul dua karena mapel ini berlaku untuk jurusan IPA IPS kelas 10. Dan untuk salah satu fasilitas yang diubah yaitu filter tanggal, dimana ketika kita mengubah tanggal pelaksanaan, karena sekarang tanggal 26, misalnya yang IPA IPS kita ubah menjadi tanggal 27, dia akan otomatis tidak muncul. Untuk kelasnya kita ubah lagi. Jadi yang awalnya dia tanggal sekarang dia akan muncul, tapi ketika kita reload dia akan muncul tanggal pelaksanaan pada hari itu. Jadi ini akan memudahkan siswa untuk memilih ujian yang pelaksananya pada hari itu. Jadi itu adalah salah satu fasilitas yang bisa digunakan atau dimanfaatkan agar aplikasi ini lebih efektif lagi. Dan kemudian setelah berhasil kita coba melakukan ujian saja, kita klik ikuti ujian, kemudian tokennya kita copy, ini yang jurusan ini kita copy tokennya, lalu kita paste, lalu klik mulai, dan kita pilih yang A, kemudian pilih karena satu, tinggal klik selesai saja. Dan di sini untuk nilainya disembunyikan karena tadi ada settingannya di depan. Kita bisa menampilkan dan menyembunyikannya di bagian config. Kita bisa buka di aplikasi, kemudian folder config, di bagian file config, di bagian tampil nilai kita ubah menjadi true jika ingin mengeluarkan nilainya. Dan ini kita coba karena ini nilainya 100 di bagian guru. Ketika di hasil ujian kita lihat hasilnya, dan ini akan otomatis terurut dari nilai yang paling besar. Jadi ketika untuk menentukan peringkat, jadi sudah otomatis
diatur atau disortir yang nilainya paling tinggi. Kemudian kita bisa mencetaknya seperti ini, sesuai tetap dia yang paling tinggi akan dimunculkan. Dan di sini juga saya tambahkan untuk kelas dan jurusan. Jadi itu adalah salah satu fitur yang saya ubah. Kemudian salah satu fitur yang saya tambahkan, semoga bisa bermanfaat, yaitu penambahan kartu ujian. Jadi kita klik saja. Jadi sesimpel ini, untuk kartunya dia akan otomatis seperti ini. Dan untuk merubah nama ini disesuaikan saja. Untuk PAT itu merubahnya di bagian sini. Jadi nama ujiannya akan muncul di sini. Kemudian untuk tanggalnya kita bisa merubah di sini juga. Kemudian atau kalau misalnya mau merubah kata situ bondonya, kita bisa merubah di file. Kita buka di view, kemudian di bagian di bagian controller, di bagian ADM, di bagian di sini kita bisa ubah, disesuaikan atau kita hapus, atau nanti saya update lagi kodenya agar lebih fleksibel untuk lokasinya. Dan itu saja untuk penambahan fitur, yaitu ada kartu, kemudian ada penambahan kelas dan jurusan, dan mapelnya kita sesuaikan dengan siswa. Ini juga ada fasilitas delete. Dan mungkin itu saja untuk penambahan atau fitur-fitur yang saya ubah di bagian sini. Dan semoga aplikasi ini bisa bermanfaat lagi bagi sebuah sekolah yang membutuhkan. Dan jika ada pertanyaan bisa berikan komentar di bagian bawah. Saya akhiri, semoga video ini bermanfaat.